Kembali di Bincang Virtual masih bersama narasumber saya. Langsung saja saya ke Ibu Sondang Tir Deborah Tampo Bolon. Bu Sondang, tadi seperti sudah dikatakan oleh Bang Arya bahwa ini sudah sesuai, sudah layak dan sudah tepat sasaran. Bagaimana Bu? Jadi sebenarnya mengenai penyertaan modal negara ini tidak ada masalah ya, selama peruntukannya jelas, tujuannya jelas dan juga tepat sasaran. Nah, persoalannya adalah yang seringkali terjadi bahwa penyertaan modal negara, baik itu apapun yang namanya talangan investasi untuk modal kerja dan lain sebagainya, seringkali ini tidak berbekas terlihat terhadap apa rencana kerja daripada masing-masing BUMN. Nah, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita tahu bahwa keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa begitu banyaknya stimulus yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik itu stimulus dari perpajakan, kemudian social safety net dan yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, kemudian untuk bidang sektor kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pemasukan negara sendiri dari pajak, baik pun juga bukan pajak, itu berkurang. Artinya kita menyarankan kepada pemerintah bagaimana harus menghitung dengan benar kalau memang dananya tidak ada, supaya betul-betul mengalokasikan dana yang saat ini ada untuk pada program-program atau hal-hal yang bisa produktif gitu, bukan hanya untuk seperti misalnya saya nggak melarang, saya asalnya dari Sumatera sama seperti Bang Arya, saya sangat ingin sekali bagaimana jalan tol lintas Sumatera itu terbangun supaya ada interkoneksi sehingga mempermudah arus barang, arus manusia, dan bagaimana biaya terutama untuk logistik di daerah Sumatera itu semakin murah dan terjangkau serta bisa tepat waktu. Tetapi dengan situasi perekonomian saat ini, apakah itu menjadi suatu langkah-langkah yang cukup tepat untuk dilakukan oleh pemerintah? Nah, kami menyarankan bahwa bagaimana proyek-proyek raksasa yang saat ini tidak cukup produktif untuk dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini di-stop lah. Saya mengerti bahwa bagaimana kami mengerti ITDC bagaimana mimpinya Bang Erick Thohir di Kementerian BUMN supaya ada satu tanjung atau pelabuhan yang bertaraf internasional. Tetapi apakah pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, apakah itu tidak semakin memperbebani keuangan pemerintah? Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kita tahu ada bentuknya tadi yang program yang ketiga adalah bukan penyertaan modal, talangan investasi modal kerja. Ya, menurut kami itu sama saja sebenarnya. Hanya namanya saja yang disebutkan adalah talangan investasi modal kerja. Memang itu harus dikembalikan dan lain sebagainya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan tadi kami sama sekali bilang bahwa terutama ya karena saya juga mewakili dari Komisi 6, kami tidak keberatan untuk bagaimana mensupport program kerja pemerintah, tetapi program kerja tadi benar-benar harus bagaimana secara menyeluruh untuk menyehatkan daripada BUMN kita tadi. Seperti misalnya Garuda, sebelum COVID-19, sebelum penurunan penumpang yang besar-besaran terjadi, memang manajemennya saja saat itu kinerjanya sudah kurang baik. Kondisi keuangannya sudah tidak cukup baik. Ditambah adanya pandemi COVID-19 seperti ini menambah ya istilahnya kalau bisul udah mau pecah ya lalat lah gitulah yang memecahkan seperti itu. Jadi bukan lalatnya yang disalahkan, bukan pandemi COVID-19-nya yang disalahkan. Nah, tetapi kita ingin bagaimana BUMN yang sudah berkontribusi banyak untuk negara tidak tutup sebegitu saja. Kita harus tetap support. Kita tidak mau industri transportasi nasional terutama penerbangan tutup. Nah, tetapi tidak hanya skema penyehatan atau talangan modal investasi kerja dan apapun lah namanya itu, tidak hanya sepotong-sepotong yang akhirnya membuat ini kemarin karena pandemi COVID-19, ya tahun depan mereka akan lagi mengatakan kan kemarin kami melakukan investasi modal kerja apapun namanya itu karena pandemi COVID-19. Kemudian seperti misalnya BPUI, Bahana bla 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 segala macam yang mungkin ada kaitannya dengan penyehatan asuransi yang baru-baru ini sedang terjadi. Talangan modal kerja tersebut jangan hanya memang karena pandemi COVID-19 atau hanya untuk case-case tertentu gitu. Jadi kita harus bisa memiliki Kementerian BUMN punya satu roadmap yang jelas bahwa penyertaan modal negara baik itu pun talangan investasi ini tidak sia-sia, tidak hanya sepotong-sepotong penyelesaiannya. Begitu Bu Tasya dan Bang Arya serta Bu Telisa. Mungkin
Bu Telisa secara ekonomi mungkin bisa menjelaskan lebih terperinci ya mengenai hal ini. Terima kasih. Iya, sebelumnya saya pengen ke Bang Arya dulu nih. Ingin ke Bang Arya, sebenarnya dari Kementerian BUMN ini sendiri sudah ada belum sih roadmap-nya dan seperti apa itu? Jadi udah pasti kita punya roadmap lah, nggak mungkin enggak ya. Dan kita tahu mana yang harus diselamatkan, mana yang enggak. Artinya yang kita minta juga tahu kita yang memang sangat dibutuhkan gitu ya. Ini adalah roadmap-nya Pak Jokowi gitu yang kita kerjakan ini. Kemudian tadi mengenai Garuda dan sebagainya gitu ya. Itu bisa saja terjadi, kami nggak dapat uang dari pemerintah, bukan? Bisa saja terjadi. Bisa saja kami dapat dari luar, tapi ada penjaminan dari pemerintah gitu. Gitu. Jadi ini memang, dan pemilihannya Garuda, kan nggak mungkin, kita tahu lah, saya sepakat dengan Bu Sonda, sangat sepakat, bahwa kita tahu masa lalunya Garuda ini, ya tahulah gitu ya, beli pesawat aja sekarang ditangkap tuh di KPK, yang beli pesawatnya. Berarti kan sebenarnya pembelian pesawatnya pun, ini isinya ada sesuatu yang fraud di sini gitu. Nah, tapi ini harus diselamatkan, kalau nggak diselamatkan nanti bahaya gitu. Garuda ini bisa hilang, berhenti total, dan kita nggak mau berhenti total. Tapi kita benahi manajemennya, kan manajemennya sudah baru gitu ya. Kemudian di samping itu lagi, di sisi lain, yang tadi kita berharap ada dari luar dapatnya kita pinjaman tersebut, dan nanti dijamin oleh pemerintah gitu. Dan kemudian yang lain seperti KAI, Perumnas yang punya tugas nantinya, dia harus bikin 1 juta rumah gitu ya, itu juga harus kita kerjakan. Memang rata-rata semua ini Krakatau Steel kita tahu hilirnya kita harus sangat kuat, dan setelah belasan tahun, berapa tahun ini Krakatau Steel baru kuartal pertama ini positif. Bang Arya, boleh dijelaskan secara singkat dan secara garis besar mungkin kira-kira bagaimana roadmap-nya dan kemudian target-targetnya itu seperti apa itu? Nah, ya tadi itu Mbak, bahwa kita kan untuk roadmap transportasi gitu. Kenapa kita kasih ke Garuda? Nggak mungkin kita hilang dari transportasi. Karena ini punya kepentingan publik, KAI tidak mungkin dihilangkan. Dia harus ada terus seputar KAI, karena siapa lagi yang bisa mengelola kepentingan publik, KAI gitu. Demikian untuk sektor transportasi. Ini untuk dana talangan tadi ya. Kemudian yang kedua, masalah Krakatau Steel. Karena ini adalah industrialisasi kita. Kita harus punya hilir. Hilirnya adalah baja dan sebagainya. Artinya penjaminan dari Krakatau Steel tetap jalan gitu. Kemudian yang terakhir adalah PTPN. Kita tahu bahwa perkebunan memang sudah harus jadi roadmap-nya kita untuk pangan memang di perkebunan gitu. Apalagi kita tahu ke depan energi kita akan sangat banyak dari B30 dan B50 dan sekalian gitu. Jadi ini masuk dalam kerangka roadmap-nya energi kalau PTPN. Kalau KAI dan Garuda masuk dalam roadmap-nya transportasi. Kemudian yang tadi Perumnas untuk mencapai target 1 juta rumah tadi untuk masyarakat. Jadi masing-masing itu udah pasti punya roadmap gitu. Sangat punya roadmap. Ya, salah satunya tadi yang dikatakan adalah ITDC untuk pembangunan wisata di Mandalika. Di saat pandemi COVID ini, apakah cukup efektif itu memberikan dana atau anggaran untuk pengembangan pariwisata? Kalau nanti coronanya selesai kan langsung terbang itu Mandalika. Tetapi kan penyertaan modal negara itu untuk tahun ini ya Bang ya? Iya, karena kan kalau kita tunda, nanti kita pariwisatanya coronanya selesai kan wisatanya sudah siap infrastrukturnya. Harus siap, Mbak. Artinya dalam skala prioritas apakah saat ini diperlukan? Kenapa tidak nanti saja itu Bang? Mbak, saya tanya Mbak nanti kalau habis corona pergi jalan-jalan nggak? Masih nanti kan ya Bang ya? Oh iya, tapi pergi jalan-jalan nggak? Semua orang sekarang berpikirnya setelah corona ini semuanya adalah wisata. Dan jangan lupa loh, devisa terbesar kita, negara kita adalah wisata. Mengalahkan yang namanya minyak dan gas dan satu lagi komoditi. Tahun lalu kita terbesar itu adalah wisata. Makanya yang paling cepat nanti naikkan kita ekonomi kita adalah wisata juga. Makanya Pak Jokowi itu menyiapkan yang namanya wisata ini harus paling siap nanti ketika corona ini selesai. Jangan nanti kita terlambat gitu mengambil momentum itu. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi dan pemirsa Bincang Virtual masih akan kembali sesaat lagi dengan tema penyertaan modal negara untuk BUMN. Sesaat lagi.